Semoga informatika ini tuh ya kita bisa apa ya menghilangkan stigma masyarakat dengan kata wibu ya. Halo Informatics, kembali lagi di channel YouTube HMF Unsut. Kita kembali di konten iTalks yang sekarang sudah memasuki season ketiga, episode pertama. Dan di season ketiga ini kita kedatangan Mas Fauzan, Ketua Himpunan HMF Unsut tahun 2022. Halo Nuansa, halo teman-teman Informatics juga. Waduh, keren banget nih Mas Fauzan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga nih udah diundang ke iTalks episode pertama season 3 ya. Yo iya. Bagi yang belum tahu nih ya, ini kita lagi ada di Gedung F ya Mas. Iya betul. Gedung F Fakultas Teknik. Ya, gedung baru, pokoknya gedung putih, gedung paling besar, paling megah di Fakultas Teknik. Iya, keren banget pokoknya. Ya, apa kabar nih Mas Fauzan? Baik Nuansa, baik. Gimana Nuansa kabarnya? Alhamdulillah, ya gini-gini aja lah. Oh gini-gini aja ya? Gini aja. Gimana nih Mas? Kemarin Lebaran sempat balik gak? Balik kemarin Lebaran balik karena ya kebutuhan Lebaran ya teman-teman ya. Ketemu keluarga gitu. Betul, ya. silaturahmi bersama saudara. Bener. Lagian kalau di sini aja kan gak ada temen juga. Iya, pada balik, betul. Bener. Berapa lama nih kemarin balik? Balik itu kayak sekitar seminggu lebih berapa hari lah. Oh iya, ke Serang berarti, ke Serang. Betul, orang Banten. Oke. Jauh, lumayan jauh ya. Naik kereta? Naik kereta. Naik apa? Naik kereta Serayu. 10 jam. 60.000. 67.000. Betul sekali. Serayu yang kursinya depan-depanan. Iya, betul. Sangat enak dinikmati. Iya, betul. Oke nih Mas, kita kan kemarin udah ada nih surat edaran bahwa di Fakultas Teknik ini bakal full 100% kuliah offline. Gimana nih Mas tanggapannya nih? Kuliah offline ya? Ini tantangan baru sih buat angkatan aku sendiri 2020 maupun angkatan 2021 yang kita mulai offline ini mulai kuliah ini tuh kita masuk lewat masa-masa online gitu kan. Jadi ini merupakan tantangan juga buat kita semua, kayak bisa nggak sih kita balik ke masa-masa saat kita offline gitu. Kayak apa ya? Ya mungkin jangan sampai terbiasa terus lah kita di masa-masa online depan laptop lah, harus mungkin dulu kita pakai Google Classroom. Bener. Sekarang kita udah mulai pakai ya LDRU dan sebagainya gitu. Oke. Dulu walaupun sempat nyobain hybrid nih ya, kan sudah sempat kita berapa berarti? Dari Januari sekitar ya? Iya. Dari Januari sampai bulan Mei sekitar 4 bulan gini. Kan udah sempat hybrid gitu. Betul. Tapi tetap rasanya masih belum siap gak sih? Iya, belum siap, betul sih. Kalau bisa dibilang belum siap, sebenarnya belum siap banget sih. Betul. Karena kita bener-bener bisa dibilang bener-bener blank soal offline ini kan. Apalagi di perkuliahan gitu. Betul banget. Kayak kita belum tahu atmosfer bener-bener yang dulu tuh gimana. Iya. Terus jadi bener-bener kita harus beradaptasi lagi sih sekarang. Karena dari ospek kita juga online gitu. Betul. Lewat Zoom, Google Meet, yang lewat layar kaca lah. Iya benar. Terus berarti dari kapan nih Mas udah mulai ke Purbalingga nih kapan? Oh iya, bagi yang belum tahu, kampus Teknik Unsut ini di Purbalingga ya Mas? Terpisah. Kita, bukan di Purwokerto. Kita dianaktirikan teman-teman. Bukan di Purwokerto. Betul. Dari Purwokerto sekitar 30-20 menit lah. Iya betul. 15 menit kalau kepepet bisa. Bisa. Kalau itu ngebut lah pokoknya. Iya bisa. Teman-teman yang punya jiwa-jiwa racing, mungkin 15 menit bisa sih. Bisa. Kalau kuliah jam 7 bangun 6.45 mungkin bisa dikejar lah. Iya, biasanya kalau yang di Purwokerto jarang yang ngekos ya Mas. Iya. Banyaknya ngelaju sih. Iya benar. Dari rumah. Dulu Mas Fauzan tahu nggak kalau kampus teknik ini di Purbalingga? Dulu awalnya nggak tahu. Taunya itu jadi kebetulan aku itu punya bibi. Oh iya. Lulusan Unsut juga di situ. Jadi pas ketemu keluarga dia ngasih tahu lah kayak, kamu udah tahu belum kalau misal Fakultas Teknik itu terpisah gitu. Oh terpisah ternyata. Jadi kayak ternyata terpisah gitu. Berarti setelah keterima? Setelah keterima. Oh baru tahu itu? Betul baru tahu. Berarti baru tahu itu di Purbalingga. Terus gimana? Kaget atau
Awalnya sih dulu karena online ya. Iya. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Oh, Mungkin iya, iya. mungkin emang ada kan juga ada sejarahnya kenapa kita kesini juga kan. Iya benar-benar. Cuman ketika udah mulai kesini, udah mulai offline, ternyata bener-bener beda banget lah. Culture-nya kayak shock banget ya. di Purwokerto sama yang di Purbalingga gitu. Itu kayak Apalagi kan dari kota besar ya terus dulu kalau boleh jujur sih sebenarnya kan aku kan juga pindahan. Misalnya baru pindah ke Serang itu kan 2021 Pak ya kalau nggak salah. Dulu Jadi sebelumnya di Jakarta. Sebelumnya di Jakarta. Jadi sama itu di Jakarta. Jadi lumayan culture shock juga sih sebenarnya. Apa nih? Contohnya apa nih? Contoh Kalau boleh dikasih tahu nih. Oke, kalau dari kuliner nih. Kalau dari kuliner tuh sebenarnya ada makanan soto. Mungkin di sini emang khas soto Sokaraja ya. Iya benar. Sotonya itu entah kenapa beda sih. Entah karena kuahnya apa toppingnya apa gimana. Iya. Yang jelas kalau di Jakarta ya itu apa beda aja sih rasanya, mungkin karena apa ya, sambal kacang ya. Iya, kalau di sini tuh soto itu pakainya sambal kacang. Nah. Jadi nggak ada soto, nggak ada sambalnya lagi, cuma adanya sambal kacang. Nah itu sih kayaknya yang beda sih. Kan kalau biasanya kalau di sana pakai santan mungkin ya. Iya santan atau beningan gitu. Benar-benar. Paling pakai sambal cabai lah gitu. Iya. Itu sih paling. Itu kalau dari kuliner. Iya benar. Kalau dari apa ya, bahasa mungkin ya. Iya bahasa. Kalau ya mungkin karena dari Jakarta sendiri terbiasa lu gua, mungkin aku kamu tuh hanya sebatas untuk yang pasangan benar-benar. yang udah bener-bener deket banget tuh. Iya, Nah, jadi aku kamu gitu ya. ketika pindah ke sini tuh apa ya, aku tuh bener-bener harus beradaptasi dengan diksi itu sih. Oh, iya. Yang tadinya aku kayak ini nggak apa nggak ya kalau pakai aku kamu gitu. Ngerasa geli. Iya, awalnya kayak pernah ke cowok-cowok kan, Iya, itu kan kayak iya. Gimana gitu. Isunya lagi meningkat juga kan. Iya betul, agak ngeri sih. Ya, tapi lama-kelamaan ya Terbiasa sih, karena emang lingkungan juga terbawa dan sebagainya gitu. Ya, apalagi di sini kan Jawanya juga beda dari Jawa-Jawa yang lain gitu sebenarnya. Kalau di sini kan pakai ngapak banget gitu. Ngapak, betul. Iya, beda lah. Dulu aku juga punya teman sebenarnya yang di Jakarta itu, dia kampungnya di dekat sini. Itu aku sampai diancam, bukan diancam ya. Maksudnya kayak Jen, lu pokoknya kalau balik lagi ke sini harus ngapak gitu. Waduh. Itu jadi beban juga ya. Pressure tersendiri gitu karena gitu sih. Mungkin itu yang culture shock yang aku rasain di sini sih. Oh ya, tapi sekarang gimana? Udah bisa dikit-dikit bahasa Jawa bisa nggak? Dikit-dikit ya, paling ora-ora bisa lah. Ora madang. Madang tahu madang? Makan. Oh makan ya? Madang itu makan? Iya. Oh, oke. Ora jemu-jemu. Ora jemu-jemu. Enggak ya? Itu lagu ya? Lagu. Oh, lagu. Oke. Lagu. Terus berarti pindah ke sini mulai nyari kosan survei itu kapan? Survei itu kayaknya di semester 2 deh. Semester 2 tuh udah mulai survei. Berarti 2021 akhir lah. Akhir ya. Itu udah mulai nyari-nyari. Ya, awalnya gimana nih? Awalnya nyari langsung datang ke sini kah atau survei? Kalau itu sih aku sendiri sebenarnya awalnya nyari ya. Mungkin buat teman-teman 2022 nih mungkin yang nonton gitu mahasiswa baru itu kalian mungkin bisa cek, kalau yang mau survei secara online itu bisa cek aplikasi Mamikos. Mamikos bisa, ada websitenya juga, ada aplikasinya juga, itu bisa dicek mungkin di sekitar Blatter, Kalimantan dan sebagainya. Itu dulu aku juga ngecek lewat situ awalnya. Cuman kos-kosan itu udah pada penuh. Terkadang juga ada yang kos-kosan yang gak terdaftar juga. Iya kan? betul, banyak sih yang gak terdaftar ternyata. Jadi setelah penuh, dan aku juga ngabarin ke teman-temanku yang kebetulan di luar Jawa, Jawa Tengah khususnya, membutuhkan kos juga ya. Kayak ternyata kosong nih, gimana nih nyarinya gitu. Akhirnya ternyata di angkatanku tuh udah ada yang dapat kos-kosan. Dan ya kita nanya-nanya ke dia lah, terus dikasih nomor ibu kosnya gitu. Dan ketika dikasih nomor ibu kosnya, kita kontak. Dan ibunya pun ternyata menawarkan kontrakan. Oh, malah nyari kos-kosan ditawarin kontrakan. Nawarin juga, ini ibu juga ada nih kontrakan nih gitu kalau mau. Terus ternyata ya setelah dilihat-lihat ngerasa cocok. Berarti jadi survei datang ke sini atau gimana? Yang survei ya teman-temanku. Awalnya aku diajakin juga sih, cuman ya waktu itu karena jauh banget ya. Teman-teman kan kebetulan yang ngontrak itu dari Bogor, Bekasi gitu. Jadi masih terjangkau lah ya. Jauh kan kalau dari Serang kan. Jadi ya mereka aja deh yang survei gitu. Oke. Berarti ngontrak udah mulai berapa lama berarti ngontrak? Ngontrak itu aku mulai Oktober. Berarti berapa lama tuh ya? Udah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 8 bulan lah. Udah 8 bulan ya.
gimana nih Mas? Perasaan mahasiswa baru gitu. Sebelumnya kan dulunya online gitu, langsung datang terus ngontrak gitu, langsung bareng teman gitu gimana? Kontrak bareng teman ya. Sebenarnya itu tantangan sih. Maksudnya tantangannya dalam artian kayak kita harus bisa beradaptasi dengan orang yang bener-bener kita nggak tahu nih Latar belakangnya beda. Dulu di rumahnya dia gimana gitu kan kita nggak tahu. Jadi Apakah jorok atau betul banget. Tidak tahu. Ya, betul. Kita harus menyesuaikan itulah. Jadi harus berkompromi, berdiskusi lah terkait aturan kontrakan dan sebagainya gitu. Apalagi kalau ngontrak itu kan cenderung lebih bebas gitu ya. Benar-benar. Nggak kayak kos-kosan kan. Kos-kosan kan kadang ada yang jam malam. Ibu kos galak. Betul. Ya. Di sini ya enggak sih kalau kontrakan karena bener-bener dikasih privilege sendiri lah gitu. Oke. Berarti gimana nih Mas Fauzan lebih nyaranin buat anak-anak 22 ini kalau yang baru ngontrak apa lebih baik ngekos dulu gitu? Oke. Untuk maba nih ya, khususnya untuk maba entah itu angkatan berapapun pokoknya yang nonton itu kalau kalian mau nyari tempat tinggal di sekitar kampus itu kalau bisa kalian ngekos dulu lah. Ngekos dulu. Karena dari pengalamanku itu seenggaknya ketika kita ngekos itu kita manage ruangan kita dulu gitu. Oh iya benar-benar. Karena kalau udah ngontrak kan kita harus ngurus ruang tengah juga, harus ngurus mungkin dapur belakangnya gitu-gitulah. Juga apa sosialisasi sama tetangga gitu kan ya. Itu sih, itu penting juga sih. Jangan sampai kita dibilang tetangga yang acuh tak acuh gitu. Iya benar. Yang cuek gitu. Apalagi ya, begitulah. bikin citra buruk gitu jangan sampai gitu kan ya. Jangan sampai lah. Iya, makanya lebih baik kos dulu menurut gue biar tahu lingkungan Blackter gimana dulu baru nantinya kalau misal udah nemu teman-teman yang cocok baru kontrak gitu. Betul sekali. Oke. Terusan gimana nih perkuliahan offline hybrid awal-awal gimana kan udah nyoba offline gitu Mas. Gimana? Offline ya. Dulu tuh gitu. Hybrid 50% itu kadang tuh bikin males sih sebenarnya. Karena ya mungkin ini kebiasaan dosen juga ya, harus ngelis dulu anak-anaknya. Kadang kan nggak bisa semua kalau dulu ya. Iya. Nggak bisa semua, jadi kadang ada dosen yang ngelis, kadang ada dosen yang udah membagi dua gitu. Iya, ada yang jadwalnya ya, kelompok 1 kelompok 2. Kadang ya dari yang aku denger tuh kadang kasihan juga sih sebenarnya karena hybrid 50% jadi ada beberapa teman-teman yang belum kesini gitu. Jadi ada kelas yang kosong lah atau mungkin cuma 1-2 orang yang hadir. Itu kasihan juga sih kadang. Bener. Awal-awal aku masih ingat awal-awal perkuliahan offline, uji coba itu mata kuliah apa ya? Yang datang cuma 2 orang gitu. Nah, itu kayak les privat jatuhnya. Iya, kadang kemarin ada juga yang baru 1 orang doang. Waduh. Bener-bener berdiskusi berdua udah kayak homeschooling jatuhnya. Iya, udah kayak homeschooling. Gitu sih. Kalau dari Nuansa sendiri gimana? Kan 21 nih ya? Iya benar. Ya, aku juga penasaran gitu kalau dari POV atau point of view dari angkatan 2021 nih. Iya, kalau dari aku dulu awal-awal kan dulu kita di survei gitu ya kayak yang apakah setuju offline atau tidak gitu. Iya, betul. Kebetulan waktu dulu aku belum setuju gitu. Oke. Karena dari orang tua juga masih ada Covid nih gitu. Kan masih Covid masih isunya masih tinggi gitu. Masih tinggi. Ya jadi belum offline gitu. Terus baru yang dibagi setelah Covid turun kan dibagikan kelompok tuh 50-50. Itu baru mulai gitu Mas. Baru mulai berangkat. Oke. Tapi itu setelah itu orang tuh udah mulai setuju tuh. Ya udah setuju. Soalnya udah vaksin juga kan. Iya. Vaksin ya. Tapi udah vaksin ketiga belum? Belum. Kok Soalnya belum? alumni Covid. Saya alumni Covid. Oke. Ya jadi belum. Baru berapa kali vaksin berarti? 2 kali. Oh, baru 2 kali. Oke. Sebenarnya iya 2 kali sih. Yang 1 kalinya mau telat gitu. Jadi harusnya diulang. Hah? Kok diulang gimana? Kan jadi vaksin pertama sama vaksin kedua itu jaraknya itu maksimal 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, vaksin pertama dianggap hangus. Oh gitu. Iya. Oh, aku baru tahu loh. Iya. Karena vaksin pertama aku kan vaksin Astra tuh kan keras banget kan. Iya, betul. Sampai sakit, sampai ngerasa kayak Covid lagi. Jadi aku gak mau divaksin. Oh gitu. Mohon maaf pemerintah. Ya itu jadinya agak telat gitu, tapi di Peduli Lindungi udah kedua sih tercatatnya kedua sih. Oke. Aman sih.
Mas Zudan gimana? Udah vaksin 3 kali? Udah dong. Oh, naik kereta nggak perlu itu Nggak ya? perlu antigen lagi. Nggak perlu antigen. 30.000 Iya, betul. tidak perlu. Tidak perlu. Kita tidak perlu menggunakan uang sebesar 30.000 lagi. Benar. Langsung masuk saja. Oke. Gitu. Terus nih lanjut ya Mas. Boleh, Perkuliahan offline pertama datang ke kampus gimana? Ngerasain kuliah offline? Ketemu dosen langsung, ketemu teman-teman yang biasanya dilihat dari layar kaca gitu. Apa ya? Sebenarnya justru banyak hal yang lucu sih sebenarnya. Maksudnya lucu ini bukan yang menggelitik sampai tertawa terbahak-bahak ya. Maksudnya lucu itu Kondisinya gitu. Lucu. kondisi itu kayak cuma menggelitik hati aja gitu. iya, Jadi betul. kadang ada teman-teman yang kita ngeliat, ya ini mungkin bukannya body shaming atau gimana ya. Maksudnya kadang kita ngeliat di layar kaca kok kayak kelihatan pendek tapi asli tinggi. Oh, iya benar. Ada yang kita ngeliat kok kayaknya mungkin karena pengaruh kamera ya agak-agak buram apa gimana, jadi ketika ternyata aslinya kayak gini, Oh, iya benar. aslinya lucu, aslinya tingkahnya gimana gitu. Kadang juga kan ya mungkin ada lah beberapa dosen yang kadang tingkahnya juga lucu gitu. Jadi itu sih yang bikin kayak kadang ada bikin penyemangat masuk kuliah juga. Iya. Karena ketemu teman-teman mungkin buat orang-orang ekstrovert sih kayaknya Seru asik-asik banget ya? aja ya. Iya, Mungkin bener. untuk introvert sih aku kurang tahu sih. Mungkin Iya sih. capek apa gimana sih mungkin Iya. gitu ya, ketemunya langsung banyak Orang gitu kan kayak introvert gitu kan energinya terkuras. iya gitu langsung ya. terkuras banyak kan, berarti. kadang kasihan juga sih, tapi ya cukup seru lah. Cukup seru. Heeh. Biasanya kan kalau kuliah informatika biasanya di gedung E. Di gedung betul, E. betul. Gimana pengalaman di gedung E? Pengalaman di gedung E. Panas banget. Dulu tuh sebenarnya mungkin ini fun fact juga ya, kita dulu tuh waktu hybrid di gedung F, di gedung F. seperti Di gedung inilah. ini, iya. Ah, Enak. enak, AC-nya adem, adem. AC, AC-nya juga bukan langit-langit AC terang. Iya. Ya ada TV, seperti yang kita lihat juga gitu kan. Iya. Jadi papan tulisnya bukan papan tulis yang kayak di SMA ya. iya betul, papan tulisnya dari kaca gitu kan. Jadi Iya, benar. ya cukup menyenangkan lah kalau awal-awal hybrid Karena yang 50 itu. kapasitasnya Terbatas dan orang yang datang juga terbatas dikit, juga dikit. betul. Dan ketika udah mulai ada perkuliahan offline ini, ya mungkin kita kembali ke habitat lama kita, di mana mungkin dari kakak tingkat kita juga mungkin dulu tuh di ini ya, di gedung E. Jadi kita pun merasakan di gedung E ya, baiklah ada ruangan yang kipasnya sangat besar dan berisik. berisik betul. Iya. Kalau itu dinyalakan suara dosen tidak terdengar. Betul tidak? Betul banget Betul, sih. ya. Betul. Kadang kita bingung ini kita harus dengerin yang mana ya. Gitu. Suaranya kayak mesin solar. Udah kayak mesin memotong rumput itu Iya, benar. gitu. Berisik sekali ya. Ada ruangan yang besar banget juga. Itu mungkin 2 ruangan jadi 1. Iya benar. Ya gitu lah, suka duka mungkin emang harus dinikmatin aja sih kayaknya. Berarti dulu waktu masih online gimana nih? Nyari temennya itu gimana? Apakah udah punya teman atau baru kesini baru punya teman itu circle gitu? Kan kalau di itu kan kayak circle kan kayak lagi itu banget ya. Bener ya? Kalau aku ya mungkin alhamdulillahnya gitu. Jadi aku dimudahkan bertemu dengan teman-teman yang mungkin dulu tuh kalau di angkatanku ya ada kebiasaan Google Meet malam hari. Oh gitu. Iya, jadi teman-teman yang sering Google Meet itu kadang kita nyambung nih gitu, obrolan kita nyambung dan sebagainya. Itu kita jadi satu kelompok deh gitu, satu kelompok belajar, satu kelompok main dan sebagainya gitu. Jadi dulu sih kayak gitu ya kalau di angkatanku. Aku mulai dapat teman-teman yang di perkuliahan sekarang yang mensupport dalam segi akademik tuh dari situ sih. Tapi aku penasaran nih kalau dari teman 21 gimana nih dalam angkatan 21 nih kebiasaan, mungkin ada dulu kayak angkatanku yang Google Meet malam hari itu, apakah di angkatan 21 juga ada atau gimana? Kalau 21 ini anak-anaknya biasanya onnya di Discord. Oh, Discord ya. Discord ya. Ramai banget di Discord tuh. Biasanya kalau malam ada yang ngajakin main game gitu. Iya, kadang-kadang ya main game bareng gitu. Tapi sebenarnya aku dulu sempat khawatir gitu kan. Aku kan nggak begitu suka di rumah gitu, suka main keluar gitu. Jadi jarang bisa ikut di Discord gitu. Jadi ya, paham. dapat teman juga agak sulit sebenarnya dulu. Tapi sekarang alhamdulillah ada lah ya. Ada Beberapa udah punya yang banyak support. lumayan temen sih sekarang karena offline juga. Iya sih. Juga banyak kegiatan kan di misalnya futsal angkatan gitu. Iya betul banget sih. Terus kemarin Ramadan buka bareng gitu. Iya bukber. Bukber gitu. Ya kalau dari Mas Sul sendiri mungkin gimana sih caranya nyari temen gitu gimana? Nyari teman sebenarnya. Tipsnya ada nggak?
Kalau tips ini nggak tahu sih ini bisa work di semua orang atau beberapa orang doang. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk nyari teman sendiri ya itu jangan egois lah. Maksudnya ya kita tetap jadi diri kita, terus tetap kita harus menghormati orang juga. Maksudnya kalau dia ngomong ya kita dengerin dan sebagainya lah. Ikut apapun yang sedang terjadi di angkatan lah. Misal ada. Benar. Misal ada nih on Discord misalnya kayak angkatan 21 udah on gitu kalau bisa ikut aktif aja gitu. Jadi kita bisa ikut obrolannya juga. Kalau kita ngerti ya kita kita ikutan, tapi kalau nggak ngerti jangan sampai jadi sok tahu lah. Iya benar. Kalau nggak ngerti ya kita tanya, nggak ada salahnya juga gitu. Iya. Saling memberi informasi dan sebagainya gitu sih sebenarnya. Oke. Kalau dari nuansa sendiri ada tips nggak nih? Kalau tips ya. Yang dulu dilakuin mungkin. Kalau menurut aku nggak apa-apa jadi misalnya awal-awal tuh kita bukan sok asik sih tapi lebih lebih aktif gitu. Misalnya di grup lagi bahas apa ikut gitu. Atau sih. Gimana ya? Iya jadi lebih aktif aja gitu karena soalnya kalau semisal dari awal kita nggak aktif ke belakangnya juga kita bakal keteteran gitu. Karena dari aktif itu biasanya kita dapat teman. Kadang kita dengan aktif kita ke-notice lah ya. Secara tidak langsung tuh di grup tuh orang jadi si ini muncul nih kita ternyata nih ada yang namanya ini. Iya gitu. ada yang namanya nuansa gitu. Iya benar. Karena di perkuliahan offline ini kita lihat orangnya siapa ini? Iya siapa ya? Kadang apalagi pakai masker. Iya. Datang ke kampus pakai masker. Ini siapa ya? Di online jarang on cam. Terus kan di grup gak pernah nongol gitu. Itu. Ini jadi siapa ya gitu. Oh ada ya teman kita di angkatan kita. Ternyata ini ada gitu. Jadi itu gitu. sih. Okay. Bener. Keren sih. Mungkin buat teman-teman maba mungkin angkatan 2020 atau mungkin siapapun yang nonton ini nantinya itu mungkin beberapa tips dari Mas Nuansa. Masuk sih. Dan juga mungkin saya kalau work bisa di-apply aja diaplikasiin. Kalau tidak ya kita juga mohon maaf lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya tidak menjerumuskan sih enggak? Insya Allah tidak menjerumuskan. Insya Allah tidak menjerumuskan lah ya. Terus ini kemarin kita habis sebelum lebaran nih, kita udah ngerasain UTS offline. Wah, gimana tuh? UTS offline. Ya. Mungkin kalau kadang tuh kalau aku dan angkatanku tuh beberapa kali dengar cerita dari kakak tingkat khususnya yang deket 2019 itu mereka cerita betapa menyeramkannya, ngerinya dosen ketika ketahuan kita nyontek nih. Adalah berbagai macam cerita, entah itu kertasnya diambil mungkin atau langsung dienolin nilainya dan sebagainya. Itu kadang bikin kita tuh jadi gimana nanti ya gitu. Kosong biasa online gitu. Iya kan. Apalagi kita bisa online ngerjain lewat LDRU. Iya, tapi ternyata setelah kemarin melaksanakan secara offline ternyata tidak seburuk itu. Maksudnya ya kita tetap mengerjakan lewat online juga, misalnya lewat media website LDRU. Itu tidak terlalu memberatkan kita juga sih. Benar. Apalagi ternyata setelah yang penting tuh teman-teman belajar kan gitu. Ya. Kalaupun belajar yang dipelajari keluar pasti bisa jawab gitu. Iya benar. Minimal baca lah apa yang disampaikan dosen. Ya. Minimal kalian scroll PPT dari dosen. Iya benar. PPT itu kan di LDU udah lengkap tuh. Lengkap. Pertemuan berapa. Kalau tidak ada dari HMF juga menyediakan sih. Iya benar. Jadi apalagi ada ISC kan. Ada ISC buat teman-teman yang nggak tahu itu nanti salah satu program kerja dari HMF buat belajar bareng. Jadi bisa membantulah ketika ada UTS atau UAS bahas materi bareng juga yang nggak ngerti ditanyain dan sebagainya gitu. Iya. Ya kalau ngikutin itu ya bakal bisa gitu sebenarnya. Bakal bisa yang jelas. Kemarin kan juga ada yang kemarin ngalamin yang pakai kertas nggak? Pakai kertas ngalamin. Pakai kertas LJ apa ya? Lembar jawaban. LJ. Terus ada juga soalnya secara kertas fisik kita juga pernah sih. Pernah ya. Itu kalau nggak salah tapi close book juga kan? Close book. Tapi tetap ini sih, maksudnya waktu itu kalau nggak salah pilihan ganda. Jadi kayak ya sama aja sih kayak. Iya sih. Bukan esai ya, maksudnya kalau esai kan takutnya kita harus ngarang, harus mikir kata-katanya lah. Iya, paling mentok-mentok ngoding di itu kan, ngoding di kertas paling. Untungnya enggak sih. Untungnya enggak. Ya. Kalau 21 gimana? Maksudnya kan mungkin materi-materi semester 2 ya. Iya. Itu lumayan berat. Gimana? Waktu kemarin offline tuh gimana? Waktu dengar pengumuman sih agak shock sebenarnya. Shock. Gimana shocknya?
wah gitu. aduh offline ya. Aduh gimana ya gitu. Karena dari semester 1 kan UTS UAS kan online gitu ya. Dari LDIRU kita tahu lah mahasiswa. Iya. Iya. Mahasiswa remaja yang mengerti teknologi. Betul. Ingin IPK tinggi. Betul. Ya, biasanya gimana gitu. Ya. Bukan rahasia umum. Betul. Rahasia umum ya. Iya, sudah bukan rahasia umum lagi. Iya. Pasti kita. Iya, terus offline dia kan pasti dituntut untuk bisa mandiri gitu. Harus ya, ngerjain sendiri. Iya, terus kemarin sempat ya belajar ya, amba bisa sih. Iya. Kemudian ada, ya bisa. Bisa lah ya. Bisa. IPK masih aman lah ya. Aman. Iya. Terus kan gimana nih? Kalau buat masa baru nih, buat mungkin tips gitu di wilayah Blater ini, gimana mas? Mungkin cari makanan. Oh, cari makan. Iya gimana? Kalau nyari makan atau mungkin buat ibadah gitu gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin ini sorry juga kalau ada yang belum tersebutkan juga. Yeah. Tapi kalau dari aku mungkin yang umumnya teman-teman teknik terdatangi untuk makan dan jajan mungkin ya. Itu ada di samping kampus tuh ada warung biru. Bener, Warbir. Dia terkenal dengan ciri khas warna biru. Iya, jadi dari samping tuh udah kelihatan itu Warbir gitu. Sebelahnya ada. Di sebelahnya ada. Belum. Ada fotokopi dulu. Fotokopi ya. Sebelahnya baru Burjo. Ya, ada iya. Burjo Itali lah. Orang-orang nyebutnya Burjo Itali. Iya. Kemudian ada juga di sebelahnya juga ada warung. Ya mungkin nggak terlalu kelihatan seperti warung makan karena agak harus masuk dulu. Itu namanya warung makan Alden. Ada juga. Kemudian ada juga warung Oren. Warung Oren tuh mungkin buat teman-teman yang belum tahu, yang belum kesini, itu ada di samping lapangan bola lah, samping Warbir itu ada lapangan bola. Nah dekat situ ada warung Oren gitu. Oke. Terus ada Ibu Siti. Ada Ibu Siti juga tuh di depan, di seberang. Agak jauh ada warung kuning. Ada warung kuning. Tapi warung kuning ini hanya bukan saat malam hari nih. Ya, ini cocok buat nyari makan malam. Iya, habis tugas gitu lapar bisa ngopi juga di sana. Ngopi, betul. Bisa. Atau kalau teman-teman juga kalau mau jajan ada yang buka 24 jam nih. Iya benar. Ada Alfamart Rejo. Iya, Alfamart namanya Rejo Mulyo. Iya, nah itu kalau teman-teman nih misal jam 1 malam, aduh kemana ya gitu, pengen ngopi atau pengen nyari cemilan, nah itu Rejo selalu buka 24 jam gitu. Rejo, kalau nasi padang mungkin nasi padang. Aku nggak tahu ini mungkin selera orang beda-beda. Cuma nasi padang itu yang menurutku enak itu ada di deket Gapura Selamat Datang PBG. Itu kalau dari arah Sokaraja ya. Oh ya di sana berarti. Iya. Itu ada itu yang deket pos polisi juga. Itu ada nggak jauh dari situ. Serba 10.000. Betul. Itu enak tuh yang situ. Iya benar. Kalau yang dari yang aku rasain ya, itu di situ paling enak sih kayak sampai sekarang. Sebenarnya banyak sih ya di sini. Sebenarnya banyak ada beberapa alternatif juga sebenarnya di deket Sidakangan juga ada, yang ke arah pom bensin ke arah kota juga ada lah banyak sebenarnya. Anak nongkrong nih ada anak nongkrong. Mungkin kalau Mas Ojam bisa gimana? Aku mungkin agak terlalu sedikit ya mungkin alternatif buat nongkrong. Mungkin kalau kafe deket sini deket kampus teknik itu ada Kabin. Benar. Ada kafe Kabin, ya kedai Kabin. Terus kalau tempat nongkrong lain apa ya? Ada banyak sih sebenarnya. Kamu tahu deh? Di mana? Kalau di kota, tapi kota. Agak kota ya, agak jauh kota, ya. Kalau di dekat sini terbatas sih. Iya kalau sih. mau ke kota sekalian atau enggak ke Purwokerto sekalian. Iya gitu. sih benar. Ya, namanya juga anak tiri ya guys ya. Iya. Agak susah gitu. Ke kota lumayan, kesannya juga lumayan. Belakangan aku juga sebenarnya iya sih, PR itu sih. Makanya sering di rumah sih. Ada satu tempat tongkrongan mungkin ya. Tapi ini mungkin satu tongkrongan sama satu teknik ya. Itu ada di Burjo Italia yang tadi kita sebut itu. Oh iya benar. Biasanya itu anak-anak teknik kumpul di situ. Anak-anak teknik dari berbagai jurusan yang asik-asik itu biasanya ke sana tuh. Jadi kalau buat teman-teman maba atau teman-teman infor yang pengen gabung, itu bisa aja datang ke sana. Yang penting salam sama mereka, kenalan ya. Nanti juga gabung jadi asik lah. Ya, BTW selamat nih Mas Hussein udah jadi ketua himpunan Kabinet Arunika ya. Kabinet Arunika 2022 ini. 2022. Apa sih sebenarnya Arunika ini artinya apa sebenarnya? Arunika ini artinya mungkin ini fun fact juga ya. Banyak sebenarnya orang-orang nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi itu sebenarnya kata baku dalam bahasa Indonesia yang artinya secercah cahaya mentari di kala pagi gitu. Jadi emang harapannya kenapa kita ambil ini juga
semoga kabinet kami ini di tahun 2022 ini bisa menerangi HMIF, menerangi informatika sehingga bisa jadi lebih baik lagi lah, biar lebih terang terkait teknologi dan lingkungan budaya dan sebagainya gitu. Sesuai logonya ya itu. Sesuai logonya? Iya. Kelihatan nggak ya? Ini nih kelihatan nih. Matahari terbit ya. Matahari terbit. Matahari Betul. terbit. Betul. Terusan kan berarti kan dengan dikeluarkannya surat edaran offline, berarti tidak menutup kemungkinan program kerjanya juga bakal offline nih. Betul. Full gitu. Betul. Ada lah beberapa yang tapi ini tidak semua ya. Iya. Kadang ada beberapa proker yang kita pertimbangkan, oh ini bisa offline, tapi ada juga yang kita pertimbangkan, oh ini tetap berjalan online aja gitu. Iya, benar. Contohnya mungkin. Contohnya Yang mungkin dalam waktu dekat mungkin. dalam waktu dekat. Contohnya ini. Yang offline. Betul. Ini iTalks ini juga salah satu program dari divisi Medcominfo. Betul. Medcom Itu ya udah offline juga. Kemudian kalau yang lain mungkin nanti insya Allah juga bakal diadakan Disnatalis yang ke-14 ulang tahun informatika. Itu mungkin khususnya nanti bisa teman-teman 2022 juga bisa ikutan join ya tentunya. Itu juga bakal dilaksanakan secara offline. Kemudian juga ada perlombaan satu Infor IC namanya Informatics Championship. Itu juga bakal kita laksanakan secara offline juga. Kemudian untuk yang online sih mungkin semacam ini ya, webinar nasional yang mungkin sebelum pandemi ini dilaksanakan secara offline. Cuman ketika dilaksanakan secara online ini ternyata pertimbangannya kita lebih banyak mendapat peserta. Jadi pesertanya karena online jadi kita bisa mengambil ada yang dari Sumatera, Kalimantan. Jadi itu sih yang jangkauannya lebih luas. Jadi itu yang kita pertahankan untuk online aja gitu. Gitu sih mungkin. Pelatihan desain kan ya? Pelatihan desain juga secara online karena karena kita juga menggunakan software juga ya. Jadi untuk share screen juga kan lebih enak. Harapan ke depan gimana nih Mas? Harapan ke depan buat apa nih? Informatika dan mahasiswanya dan mungkin ke himpunan gitu gimana? Himpunan ya. Mungkin sebenarnya aku cuma berharap semoga informatika ini tuh ya kita bisa menghilangkan stigma masyarakat dengan kata wibu ya. Oh iya benar. Pengen banget sih sebenarnya bener. ya gak semua orang gitu, walaupun memang ada beberapa yang suka karena ya balik lagi kita seringnya depan laptop karena kita juga ngoding, kerjaan kita juga kan lebih banyak menggunakan teknologi laptop, jadi ya dia tidak salah juga kalau mungkin ada berpikir demikian, cuman ya tidak semua lah seperti itu. Ya, memang ada ada, tapi tidak banyak. Tidak semuanya wibu gitu ya. Betul. Itu salah satunya. Kemudian harapannya untuk himpunan, untuk jurusan juga semoga kita nggak kalah saing nih sama jurusan-jurusan lain juga, khususnya di akreditasi ya. Semoga akreditasi kita tahun ini atau mungkin dalam waktu dekat ini bisa jadi A. Benar. Terus juga ya semoga teman-temannya, orang-orangnya juga semakin solid ya. Benar. Tidak ada kesenjangan antar angkatan lain. Kita bisa menghapus itu ya. Itu sih mungkin harapan aku ya untuk informatika khususnya. Saya Nuansa Radian dari angkatan 21 undur diri. Sampai jumpa lagi di episode iTalks selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel